Nah, untuk nostratif sendiri ini treatmentnya tuh cukup sekali atau berkelanjutan ya dok? Halo beauties, kenalin nama aku Aira. Hari ini aku lagi ada di Beauty Logika Klinik. Pasti beauties udah nggak asing lagi dong sama Beauty Logika Klinik. Nah, hari ini nih aku mau nanya-nanya sama salah satu dokter seputar mancungin hidung nih beauties. Pasti banyak dong dari kita yang ngerasa insecure sama hidung kita yang kurang mancung. Salah satunya tuh aku. Nah, dari yang kita tahu banyak banget cara yang bisa kita lakuin buat mancungin hidung. Kayak rhinoplasty atau operasi buat yang nggak takut dan juga filler. Tapi beauties yang aku denger tuh di Beauty Logika ada yang namanya nostrad lift. Kan biasanya kalau misalnya thread lift itu dilakukan di wajah untuk nirusin nih beauties. Cuman kalau misalnya di Beauty Logika ini ada yang namanya thread lift untuk hidung. Pasti beauties penasaran dong? Yuk langsung aja kita tanyain. Halo dokter, selamat siang. Ketemu lagi nih sama aku. Sebelum aku nanya-nanya lebih lanjut nih dok, aku tuh pengen konsultasiin dulu hidung aku. Kira-kira hidung aku tuh bisa nggak sih dimancungin lagi? Soalnya nih aku kalau misalnya ngumpul sama teman-teman aku suka diledekin dok, karena kalau pakai kacamata tuh suka nggak nyangkut di hidung. Oke, jadi gini sebenarnya kalau untuk Aira itu hidungnya masih bisa untuk dimancungkan lagi atau ditinggikan lagi gitu. Karena memang banyak wanita Indonesia terutama yang memang menginginkan untuk hidungnya lebih mancung, lebih tinggi, yang pastinya akan membuat wajahnya lebih menarik dan lebih proporsional seperti itu. Nah kalau hidung Aira sendiri ini masih bisa untuk dimancungin. Nah iya dok, sebelum kesini itu aku sempat searching apa aja sih yang bisa aku lakuin buat mancungin hidung. Terus ternyata tuh ada beberapa cara ya dok, kayak misalnya rhinoplasty atau operasi hidung dan juga ada filler. Cuma aku denger-dengar di Beauty Logika Klinik itu ada yang namanya nostrad lift dok. Ini tuh nostrad lift aku jarang banget dengernya. Sebenarnya nostrad lift itu apa sih dok? Oke, jadi nostrad lift itu adalah memasukkan benang ke daerah hidung terutama yang tujuannya untuk meninggikan hidung. Jadi kalau hidungnya tinggi, otomatis kulit wajahnya akan lebih profesional dan kelihatan lebih menarik untuk dipandang. Dan memang benar banget, Aira ada beberapa treatment untuk memancungkan hidung. Salah satunya adalah dengan rhinoplasty atau dengan nose filler. Tapi memang masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Seperti itu. Jadi dok, bedanya antara rhinoplasty, filler, sama nostrad lift itu sendiri apa ya dok? Dan dari ketiga ini pengerjaannya itu gimana ya dok? Sebenarnya gini, yang pertama pastinya kita harus konsultasi dulu ke dokter estetik untuk menentukan ini bagusnya diapain nih hidungnya. Gitu. Kalau misalkan rhinoplasty adalah tindakan bedah plastik. Gitu, dan memang hasilnya pun akan permanen. Jadi bedah plastik untuk memancungkan hidung dan hasilnya memang permanen. Terus yang kemudian yang kedua adalah nose filler. Nose filler ini adalah memasukkan semacam gel atau hyaluronic acid yang memang fungsinya adalah untuk membentuk tulang hidung agar lebih tinggi. Nah kalau misalkan untuk si thread lift atau tanam benang hidung ini, dia adalah memasukkan benang. Jadi memang berbeda di bahan dasarnya antara si filler dengan nostrad lift. Oh gitu ya dok. Tuh beauties, banyak banget cara yang bisa kita lakuin buat mancungin hidung. Tapi nih dok, kayak yang tadi dokter bilang, selain rhinoplasty itu pasti nggak permanen ya dok? Nah kira-kira untuk nostrad lift sendiri ini, berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk melakukan pengulangan dari nostrad lift ini sendiri? Jadi nostrad lift sendiri kita menggunakan bahan yang sangat aman memang. Jadi memang dia akan diserap alami oleh tubuh sehingga dalam waktu 6-8 bulan dia akan habis. Otomatis dia akan balik lagi seperti sedia kala, seperti semula. Jadi memang 6-8 bulan jeda waktunya tergantung dengan lifestyle atau dengan metabolisme tubuh pasien. Karena memang setiap orang kan metabolismenya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Makin cepat metabolisme, otomatis dia akan makin cepat diserap. Wah, pengen banget nih dok, biar hidung aku tuh agak mancungan dikit. Tapi dok, untuk nostrad lift sendiri ini perlu konsultasi dulu nggak sih? Jelas dong, harus konsultasi dulu ke dokter estetik, dokter yang sudah berkompeten. Itu memang harus. Begitu ya dok. Untuk proses treatment nostrad lift ini tuh berapa lama ya dok? Sebenarnya kalau untuk pengerjaan tergantung dari seberapa pesek hidungnya atau seberapa banyak benang yang harus dimasukkan. Tapi rata-rata adalah sekitar 60 menit. Jadi memang akan dianestesi terlebih dahulu sekitar 30 menit, baru selanjutnya akan dilakukan pemasangan nostrad lift. Nah, untuk nostrad lift sendiri ini treatmentnya tuh cukup sekali atau berkelanjutan ya dok?
Sebenarnya gini, dalam sekali treatment itu memang sudah kelihatan hidungnya lebih tinggi atau mancung kita bilangnya gitu. Tapi yang tadi saya jelaskan bahwa nose retractive ini bertahan 6-8 bulan tergantung dengan metabolisme masing-masing orang. Apabila pasien sudah merasa, aduh udah balik pesek nih, pasien mau melakukan retouch, boleh. Jadi memang boleh untuk dilakukan pengulangan untuk hasil lebih maksimal. Untuk treatment ini bisa dilakukan oleh siapa aja ya dok? Yang pertama adalah yang pastinya pasien yang sehat secara walafiat, kemudian berusia lebih dari 17 tahun atau lebih, kemudian pasien yang memiliki batang hidung yang pendek sehingga untuk dimajukan dengan menggunakan thread lift akan hasilnya bagus. Kira-kira ada nggak sih dok tips and trick yang bisa dokter kasih nih ke beauties buat dapetin hasil nose thread lift yang maksimal? Yang pertama harus konsultasi dulu pastinya dengan dokter bedah plastik kalau mau rhinoplasty atau kalau misalkan mau filler, mau thread lift itu dengan dokter estetik yang pertama. Dan yang kedua harus menjaga pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat seperti olahraga, minum air putih yang banyak, minimal 2 liter per hari, kemudian menghindari stres, terus kemudian harus rajin exercise gitu, kemudian tidur yang cukup seperti itu. Nah terakhir nih dok, ada nggak sih efek samping yang didapat setelah treatment dari nose thread lift ini? Salah satu kelebihan nose thread lift ini memang dia bisa memancungkan hidung, meninggikan hidung tanpa downtime. Tapi memang untuk efek samping setelah treatment, mungkin pasien akan merasa sedikit nyeri di bagian yang ditusuk. Kemudian ada beberapa pasien, tapi sangat sedikit sekali yang mengalami pembengkakan. Tapi nggak usah khawatir, itu hanya berlaku sekitar 3 hari, nanti dia akan hilang sendiri bengkaknya. Jadi kalau untuk efek samping sebenarnya tidak ada, karena seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa si benang ini dia akan diserap secara alami oleh tubuh. Jadi memang tidak akan meninggalkan sisa. Seperti itu. Wah, udah cukup banget dok, udah rinci banget penjelasannya. Aku jadi yakin mau ngelakuin treatment ini nih habis ini. Makasih banyak ya dok. Sama-sama. Nah itu dia beauties mengenai nose thread lift. Beauties nih bisa dapetin perawatan terbaik dengan dokter berkompeten dan juga harga yang terjangkau hanya di Beauty Logika Clinic. Oh iya, ada kabar gembira nih buat beauties. Saat subscriber YouTube Beauty Logika Clinic mencapai 5K atau 5.000, Beauty Logika Clinic akan mengadakan giveaway yang menarik nih. Nah makanya beauties jangan lupa buat like, subscribe, dan share videonya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar beauties gak ketinggalan update dari jagat kecantikan. Bye beauties!